Selamat pagi, semua. Kembali lagi nak ya, kita belajar dalam matematika sistem dari seperti ini ya. Tetap semangat ya, ibu selalu mengingatkan tetap semangat walaupun kita harus belajar dari seperti ini ya nak ya. Oke, nah seperti yang kalian lihat di depan ini, di papan tulis sudah ibu tulis materi kita untuk pertemuan ini adalah sumbu simetris ya, bagian B, sumbu simetris nilai ekstrim atau optimum dan nilai titik puncak kurva parabola Y sama dengan fx sama dengan ax tambah bx tambah c, ya kan. Nah kalau kemarin kita pembahasan yang bagian A itu fungsi kuadrat, ini bagian B nya sumbu simetris nilai ekstrim itu. Nah oke. Di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu letak sumbu simetris. Letak sumbu simetris atau disebut dengan XS ya. Nah, yang menjadi persamaannya adalah XS itu sama dengan bagian si B, bagian dari B ya, negatif B per 2A. B berapa nanti koefisiensi X ya, B negatif B per koefisien A dikali 2 ya, 2A. Oke, nah yang pertama ini mau jelaskan, mau kasih tahu, ini ada bagian yang pertama itu untuk A dan B berbeda tanda. Untuk A dan B berbeda tanda ya, ibu tulis dulu ya. Nah ini dia nak, tadi ibu bilang setelah kita mengetahui letak sumbu simetris itu ya, nah ada tiga posisi sumbu simetris. Nah yang pertama ini untuk A dan B berbeda tanda, XS lebih besar dari 0, sumbu simetris terletak di sebelah kanan SB ya. Nanti grafiknya sekalian ibu jelaskan ya, ibu kasih tahu ya. Nah yang kedua, ibu bikin gini aja boleh ya, biar nanti ada di grafik, nanti ada tanda-tandanya gitu. Ini yang pertama, ini yang kedua, atas sih. Nah gitu, nanti di grafiknya biar lebih mantap dia. Nah yang kedua itu katanya ketika untuk B sama dengan 0 ya, XS sama dengan 0, sumbu simetris berhimpit ya, berhimpit di apa sih namanya, di sumbu Y. Gini aja nah sekalian ini ya. Nah yang pertama katanya terletak jika XS lebih besar dari 0, sumbu simetris berada di sebelah kanan SB, sumbu Y ya. Ini yang grafik yang pertama nih. Ini sumbu sumbu Y, ini sumbu X kan. Nah katanya ketika XS lebih besar dari 0, ini bagian pertama, X lebih besar dari 0 ya, sumbu simetris letak di sebelah kanan Y. Berarti sini nanti sumbu simetris sebelah kanan Y. Ini nanti kamu gambar besar ya nak, ini bisa gambar kecil. Ini sumbu simetrisnya ya. Ups, nggak kelihatan lagi. Oke, nah ketika kita diminta ini bagian kedua katanya berhimpit. Nah kalau berhimpit itu katanya ketika ini mereng lagi nih, astaga, ini X berhimpit. Nah katanya kalau berhimpit kan saat XS lebih besar dari 0 dia berhimpit katanya, berarti jadi posisinya berhimpit, namanya berhimpit kita bisa gini. Kalau berhimpit dia berarti posisinya itu sama gini nih, himpit, gempet. Nah
lengket mereka berhimpit, bertindihan gitu. Apa sih ini, bertindihan gitu, terletak gitu. Jadi berarti posisinya di sini dong gitu ya, titik. Kira-kira di situ ya. Nah berikutnya yang ketiga katanya XX lebih kecil dari 0, berarti berada di sebelah kiri, ya. Oh my god, jadi sini nih. Oke, ini bagian yang ketiga, ini X, ini Y. Aman ya. Nah oke. Nah setelah diketahui ini, nanti akan ada penurunan rumus. Artinya dari persamaan kuadrat ini ya, ibu gak usah jelasin gimana penurunannya, karena ibu jelasin pun kalian merasa itu nggak penting gitu loh. Langsung aja ibu tulis ya. Nah ini persamaan sumbu simetris tadi kan. Nah kalau dibilang nilai ekstrim, yang menjadi persamaan nilai ekstrimnya adalah, nah ini tulis ini, Y itu sama dengan negatif B kuadrat dikurang 4AC per negatif 4A. Oke, nah jadi yang bagian dari titik puncak tersebut, ini kan ini tadi ini bilang nilai ekstrim ya, nilai ekstrim, atau IE ya, nilai ekstrim atau IE sama dengan B kuadrat dikurang 4AC per negatif 4A. Nah sehingga kita bisa menemukan nilai dari titik puncak, ya kan, titik puncak. Maka titik puncak suatu parabola, titik puncak suatu parabola ditulis yaitu XS. Ingat ibu bilang kembali X, Y ya, ini XS, Y, E itu sama dengan ini negatif B per 2A, ini B kuadrat dikurang 4AC. Dikurang 4AC per negatif 4A. Oke, dapat ya. Ini sebagai titik puncak kita, atau sering disebut titik puncak, sering juga disebut dengan titik ekstrim ya nak ya, tapi lebih sering disebut titik puncak sih, karena sini beda ya, nilai ekstrim dengan titik ekstrim beda ya nak ya. Jadi ini sering disebut titik puncak, sering juga disebut dengan titik ekstrim ya. Oke, setelah ini bukan gambarkan gimana dia posisinya ya, biar videonya durasinya cepat. Oke. Nah ini yang maksud nak, beberapa kemungkinan grafik fungsi kuadrat ya, dari persamaannya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C ya. Nah jadi gini nak, yang mau jelaskan di sini, dimana letak posisi sumbu simetrisnya, gimana grafiknya gitu. Nah kemarin kan kalau dia A lebih besar dari 0, grafiknya gimana? Terbuka ke atas ya kan, itu ingat satu itu. Nah kalau A ke bawah, lebih kecil dari 0, terbuka ke bawah, mulutnya ke bawah, itu A lebih kecil dari 0, A lebih kecil dari 0 ya. Nah di sini lihat si B nya
tadi kan udah jelaskan kalau B nya lebih kecil dari 0, posisi sumbu simetris di sebelah kanan, ya enggak sih yang tadi Bu bilang, ya kan? Kalau B nya lebih besar dari 0, posisinya di sebelah kiri, ya kan? Kalau B sebelah gimana sih nak, kalau B nya lebih besar dari 0, B nya lebih besar 0, sumbunya berada di sebelah kanan, ya. Kalau B nya lebih kecil dari 0, dia di sumbu, berarti ini kebalik dong. Ini B nya lebih kecil dari 0, ini sorry, ini B nya lebih besar dari 0. Nah, salah terus dari Ibu ini. Nah, ini kan lepas kan? Ya, ini. Nah, ketika dia B nya lebih kecil dari 0, dia sebelah kiri, ya kan? B lebih kecil dari 0. Ini B, ketika B lebih besar dari 0, dia di sebelah kanan. Ya kan? Ada lagi kesalahan Ibu di situ? Ya. Oke. Ya, jadi ini ketika tadi B sama dengan 0, dia akan berhimpit. Di sini sumbu simetris. SS ini sumbu simetris ya, bukan screenshot ya. Ini sumbu simetris. Yang titik-titik pun dari sumbu simetris ini karena berimpit, jadi nggak bisa dibuat titik-titiknya. Sumbu simetris. Oh ini sorry ini belum ada SS. Sumbu simetris. Ya. Nah ini kamu tuliskan ya nak ya. Nah penulisan sumbu simetris itu artinya sumbu yang membagi parabola itu dengan ukuran yang sama besar, kiri sama kanan sama besar gitu. Jadi ini karena grafik yang harus yang kamu buat harus jelas ya nak ya, dimana dia titik potongnya di tengahnya. Jadi di tengah-tengah ya, di tengah-tengah dia belah aja parabolanya gitu. Di pucuknya ini belah cek posisinya cek gitu ya. Oke. Jangan pula nggak kamu gambar buku tulis, harus kamu gambar di buku tulis kamu. Oke, next. Yang kedua, menentukan sumbu simetris parabola. Nah, menentukan simetris parabola ini nanti kita misalkan ya ada dua titik A dan B. Nah, titik A itu pasti berada di titik X, Y kan, berarti XA, YA gitu ya kena ya. Terus titik B, BX, YXB, YB ya. Jika terletak pada misalnya grafik itu terletak misalnya jika A, titik A, XA, YA ya, dan B, XB, YB terletak pada persamaan Y sama dengan AX, Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C ya. Jika titik ini tersebut terletak di situ, kan bisa kita tarik kesimpulan ini. Maka kalau dia namanya dia terletak terhadap sumbu, kan jari-jari nanti antara terhadap sumbu X ya kan, jadi sumbu simetrisnya gitu Mas Ibu. Jadi harus sama dong, kayak Ibu bilang tadi, harus sama dibagi dua, titik A dan titik B gitu kan. Untuk A dan B harus sama letak simetrisnya, dibagi dua gitu. Jadi maka yang pertama nih tuh AY itu sama dengan BY ya enggak sih, atau kebalik, YB YB pada titik A,
Y pada titik A harus sama dengan Y pada titik B. Yang tadi aku bilang harus dibagi dua ini, misalnya ini cet, inilah titik, ini semua simetrisnya dibagi dua, sama posisi ini si A, ini si B, akan sama posisinya. Paham ya nak ya? Yang kedua nih, yang kedua jika berdasarkan bentuk fungsi kuadratnya ya, kan nanti kan kalau sumbu simetris kan itu kan pasti berada di titik tengah ya kan. XS itu sama dengan berada di titik tengah antara setengah dari XA tambah XB. Nah ini XS kan setengah dari mereka gitu loh. Nah berarti berdasarkan fungsi kuadrat kita bisa mengambil persamaan sumbu simetrisnya ya. Bentuk fungsi kuadrat ini masih bagian kedua ya, bentuk fungsi kuadrat berdasarkan sumbu simetrisnya, bisa dong nanti, makanya kita bisa mendapatkan ya suatu bentuk. Kalau bentuknya Y sama dengan biasa nih AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah kalau bentuknya seperti ini berarti sumbu simetrisnya atau SS nya, tengok nanti nak, ini sumbu simetrisnya, sumbu simetrisnya itu sama dengan apa tadi yang pertama kita bahas, XS sama dengan negatif B per 2A ya kan. Nah yang B nih, kalau dia sumbu simetris bentuk kuadratnya X sama dengan A dikali X kurang XA dikali X kurang XB. Nah itu sumbu simetrisnya, SS sumbu simetris ya, itu sama dengan XS sama dengan setengah dari XA tambah XB. Nah yang berikutnya gimana sih bahasanya, yang ke C nih, yang terakhir bagian C. Nah kalau bentuknya lagi ada nih, kalau bentuk nanti ada yang Y sama dengan A kali X kurang P itu dikuadratkan tambah Q ya. Nah itu sumbu simetrisnya dia apa nak? Sumbu simetrisnya itu XS sama dengan P. Udah itu doang sumbu simetrisnya. Aduh gak nampak ini, itu doang sumbu simetrisnya nak. Paham ya maksud Miss ya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah itu maksud Miss. Nanti kita langsung contohnya nanti ya, belakannya ada beberapa soal contoh. Oke, kita langsung masuk ke materi. Kita mengenal dulu, nanti kita fokus latihan soal. Tapi sebelum itu ibu mau kenalin dulu nih biar kalian nggak bingung ya. Nah misalnya nih ada grafik ya, ibu mau kenalin yang mana sih A itu, mana sih yang B gitu ya. Ketika ini grafiknya ini kok mereng, astaga. Ketika nanti ada grafiknya sorry, angin. Misalkan anggap aja itu lurus enak ya. Nah ini nanti ada grafik ya, parabola. Kalau ini segini nih ya kan, berarti dari sini ke sini ini dong ya kan, kita hubungkan dia ke sini. Nah oke, yang mana dia ya, misalkan ini titiknya ya, ini titiknya nih.
ini dari sini, ups nggak lurus, aduh. Nah dari sini titik ini ke titik ini ya, ini misalnya titik A, ini B, ini dapat ini dia ketika ini maksudnya enggak tadi yang sini, misalkan tadi ada, jika A dan B yang berada di antara ini gitu. Nah ini yang mana sih? YA yang ini dong, ini kan sumbu Y kan, ini sumbu Y, ini sumbu X. Di A yang mana? Ini A, berarti sumbu Y nya ini. Ups. Nah ini dia, ini YA ya, yang ini berarti ini ini B, dapat ya. Terus XA yang mana? XA berarti dari titik ini ke titik ini dong, ya kan? B di sini, ini XA, dari sini ke sini ini XB ya. Nah jadi yang mana sumbu S nya? Anggap aja lah dulu ini sumbu Y kan, tadi kan kesannya, berarti ini kita buat sebagai apa tadi, sumbu simetrisnya. Ini titik kan, tek dia aja ini berhimpit ya nak ya, ini berhimpit ya, berarti ini X S nya. Oke ya, bisa ya nak ya. Di bagian C, menentukan nilai ekstrim dan titik puncak. Oke, materinya nih di atas. Menentukan nilai ekstrim dan titik puncak. Menentukan nilai ekstrim dan titik puncak. Untuk menentukan nilai ekstrim dan suatu fungsi dan kuadrat itu dapat ditentukan berdasarkan bentuk fungsinya ya. Nilai ekstrim fungsi kuadrat dapat ditentukan berdasarkan bentuk fungsinya. Berdasarkan bentuk fungsinya ya. Jadi yang pertama nih, aku mau tunjukkan bentuk fungsi yang ketika dia Y sama dengan AX kuadrat tambah BY BX tambah C. Nah ini kan bentuk umum nih, bentuk biasa. Nah gimana dia nilai ekstrimnya? Nilai ekstrim bersingkat dengan nilai NE ya, boleh ya, nanti kamu tulis di buku kamu, NE atau nilai ekstrim. Atau tadi sorry masa itu ini bisa nanti kamu salah paham lagi. Nilai ekstrim ya, nilai ekstrim itu kan sama dengan tadi ya, YE sama dengan B kuadrat B kurang 4AC per negatif 4A ya kan. Sehingga titik puncaknya itu menjadi apa nak tadi nak? Negatif B per negatif B sama aja ya, di sini juga nggak apa-apa, sama aja. Negatif B per 2A, B kuadrat dikurang 4AC per min 4A. Kurang kurung ya karena titik. Oke. Nah ada lagi bentuk fungsi yang kedua. Bentuk fungsi yang kedua gimana misalnya?
ya yang tadi itu nih, ketika ada bentuk fungsinya y sama dengan a dikali x kurang xa dikali x kurang xb, ya. Dan nilai ekstrimnya ada dong. Nilai ekstrimnya gimana, Miss? Ekstrimnya gimana? Ya, ini dijelaskan. Nilai ekstrimnya sama dengan ye. Nah, ini ketika disubstitusikan ya, semua itu dibolak-balik, itu menjadi a kali xa dikurang xb kuadrat per negatif 4, ya. Oke. Dapat nih nilai ekstrim sekali titik puncaknya. Titik puncaknya gimana, Miss? Titik puncaknya. Titik puncaknya itu sudah pasti dong. Aduh, ini gue lupa lagi buatnya ini. xs, xey. Titik puncaknya, ya, titik puncaknya atau dalam kurung sama dengan xs, y itu sama dengan setengah dikali xa tambah xb di koma ini a dikali xa dikurang xb pangkat 2 per negatif 4. Nah, ini oke. Itu titik puncaknya, nak. Titik puncak ini harus ada koma-koma ya, dalam kurung maksudnya. Nah, selanjutnya dia kalau titik udah nilai ekstrim dan titik puncaknya. Nah, kalau bentuk yang ketiga nih ada nih, bentuk yang ketiga yang tadi itu, nak, dia ketika y sama dengan a dikali x dikurang p dikuadratkan ditambah q ya, tambah q. Nilai x-nya berapa? Nilai ekstrim nilai ekstrimnya ya ys ie sama dengan q. Titik puncaknya menjadi xs, ye bersama dengan p, q. Aduh, sorry aku nggak kelihatan depannya ya, kelihatan nggak? Oke. Nah, itu yang maksud. Jadi ini masih materi, nak. Untuk mempermudah kamu, kita akan masuk ke contoh soal ya, beberapa contoh soal yang akan kita bahas bersama-sama. Oke. Nah, ini kita masuk sudah bagian dari melukisnya ya, nak ya. Nah, contohnya lukislah grafik fungsi kuadrat dari fx x kuadrat tambah 6x ditambah 5 ya. Ya, berarti kalau ini berapaan ya? Ini berarti kita ya. Ini berarti a ini berapa, nak? A sama dengan 1, b sama dengan 6, c sama dengan 5. Ini a nya 1 sini ya. Oke, paham ya, nak, dari mana tuh ya? Nah, jadi ada beberapa langkah ya untuk menyelesaikan ini ya. Ya, cara ini masih gampang kok gitu. Oke, yang pertama yang jawab. Yang pertama itu kita perlu mencari titik potong atau kurva memotong sumbu x ya. Titik potong
potong sumbu X. Siapa yang 0 nak? Y sama dengan 0 ya. Y sama dengan 0. Maka persamaannya yuk teruskan yuk. Y sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 5 ya kan ya. Ibu bikin gini ya biar muat. Nah, sama temannya siapa yang 0? Si Y ya. X kuadrat tambah 6X tambah 5 itu sama dengan 0. Keluarkan yuk. Sama dengan 0. Akan ini nanti X ya. X. Nah, dikalikan sama dengan 5 dijumlahkan sama 6. Positif ya. Berarti ini bisa aja dong bebas. Ini ditambah 5 ditambah 1 ya. 5X, X tambah 5 sama 0, X sama dengan negatif 5 atau X sama dengan X tambah 1 sama dengan 0, X sama dengan negatif 1 ya. Jadi dia dapat 2X nya sama dengan negatif 5 sama dengan, maka kurva potong, titik potong kurva dengan sumbu X itu ada titiknya ini X nya berarti ini negatif 5,0 ini negatif 1,0 enak ya. Nah itu yang pertama tuh. Yang kedua, kalau udah tercari titik potong sumbu X, berarti kita cari dong titik potong sumbu Y ya, kurva pemotong sama sih itu, kurva pemotong dengan titik potong ya, kurva pemotong sumbu Y. Maka apa yang 0? X ya sama 0. Y sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 5. Y sama dengan 0 tambah 0 tambah 6 5 tambah 5 itu sama dengan 5. Maka titiknya 0,5. Oke. Nah dapat sini masih paham ya nak ya, masih gampang. Nah yang ketiga udah dapat titik potong, udah langsung kita ini bagian yang ketiga, bagian yang tahap berikutnya yaitu kita cari persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri. Nah kamu lihat persamaannya kan ini X kuadrat tambah 6X tambah 5. Bentuknya masih normal ya, masih biasa, nggak banyak liku-likunya. Oke, langsung dikerjakan juga bisa gitu loh. Berarti ini XS, ingat rumusnya, XS sama dengan negatif B per 2A ya. Dapat dia min B, B nya berapa? 6, berarti min B negatif ini 6 per 2, A nya berapa? 1. 2 kali 1 sama negatif 6 per 2. Habis tinggal negatif 3. Berarti nanti sumbu X ini berpotongan di negatif 3. XS. Ya. Bagian yang keempatnya tinggal gambar. Nah, bagian persamaan sumbu simetri sudah ya. Sekarang kita mencari dia nilai ekstrim. Ekstrim ya, kita mencari nilai ekstrim. Apa rumusnya ya tadi? Untuk persamaan yang masih biasa, D kuadrat tambah dikurang 4AC per negatif 4A. Dia enggak, B kuadrat dikurang 4AC, ini A ya, bukan 4, dikurang 4AC per negatif 4A. Oke, ini sama dengan B kuadrat 6 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 5 per negatif 4 dikali A nya 1
ya. Berarti ini 36 dikurang 35 dikurang 20 per 4 dan negatif 4. Oke, ini sama pengurangan ya. Ingat ini pengurangan, nggak perkalian, langsung kita kurangkan aja. Ini sisanya 16 per negatif 4 sama negatif 4 ya. Dapatnya negatif 4, titiknya negatif 3, negatif 4. Jadi apa nak, bagian yang kelima itu apa menurut kamu? Apa ya? Titik balik minimumnya, titik maksudnya titik baliknya. Enggak, ini negatif 4 negatif 3, berarti minimum dong. Titik balik min, karena dia di X dia negatif, dia juga negatif. Misalnya ini di sini dia titik balik min kan. Oke. Jadi dapat titik balik minimumnya itu saat P negatif 3, negatif 4 ya. Nah, kita langsung masuk grafiknya aja biar kalian nggak berlama-lama ya, biar kita nggak berlama-lama. Nah, kita sekarang ini perlu yang X Y-nya ini. Oke, ada titik itu yang negatif 5,0, negatif 5,0. Ini berarti negatif 5,0. 1, 2, 3, 4, 5. Ini negatif 5,0. Sorry, ini Y, ini X ya. Terus ini itu ada negatif 1,0, negatif 1,0, berarti negatif 1,0. Ini baik banget, apa deh. Nah, terus apa dia katanya di sini? Ini dapat nih, terus 0,5, berarti 0,5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia 0,5. Terus XS nya negatif 3, negatif 3 bersama-sama XS nya berada di posisi yang negatif 3. Berarti ini terus katanya titik apa, ini sudah digambarkan, ini nanti belakangan. Ini titik ekstrim balik, ekstrimnya 4, 3. Oh my god, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatif 3,4, 2, 3. Negatif 3, negatif 4. Itu posisinya di sini. Tuk 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 tuk. Terus oke. 1, 2, 3 udah ada titik. Ini ada mana yang titik yang belum tertulis? Ini sudah, titik balik sudah ya. Oke. Nah, titik balik ini nanti membagi dua mereka, nah untungnya ibu bikinnya oke.
Nah, berarti satu lagi pasangannya nih. Ups, miring. Dah, kira-kira gitulah. Cantik kalian nanti tahu orang gambarku. Oke, yang sini udah dapat ini, dapat titiknya tadi ini negatif 1,0, ini negatif 5,0, terus ini titik C ya, ini A, ini B, C nya tadi itu 5,0. Oke, nah dapat ini nak, udah grafik kita, grafik yang sempurna. Oke, udah dapatlah dia grafik kita. Jadi yang mau ditanya nanti boleh tulis kolom komentar enaknya. Yang ini yang sudah ibu jelaskan. Nah ini titik balik minimum atau maksimum. Minimum ya, karena dia di bawah. Itu shoot minimum min. Kamu lanjutin aja nanti tulisnya itu minimum. Oke, next contoh soal. Tapi sebelum itu mau jelas gini yang baca ini pertama ya, nilai ekstrim dan minimum suatu fungsi kedua fungsi kuadrat itu dinamakan nilai ekstrim tambah fungsi kuadrat ya. Terus itu nanti kan ketika titik potong kurva di Y sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx sama dengan C dengan sumbu X jika merupakan pembuat nol suatu fungsi ya, dan sering dinotasikan dengan fx sama 0 itu nanti ya, seperti terlihat pada contoh berikutnya nanti ya. Pembuat nol suatu fungsi merupakan anggota daerah asal juga. Itu catatan penting, catatan kecilnya. Oke, next contoh soal yang kedua. Oke, ini contoh soal kedua nak. Pada gambar bawah ini ya, ini gambarnya tampak grafik fungsi kuadrat x kuadrat tambah 2x kurang 3 dengan domain atau daerah apa nak, domain nak daerah asal ya. X lebih besar dari negatif 5 dan lebih kecil dari 3 dimana X anggota bilangan real ya. Tentukan nilai nilai maksimum atau minimumkah fungsi tersebut gitu ya. Yang kedua, persamaan simbol simetris parabolanya, titik balik fungsinya, pembuat nol fungsi, dan daerah hasil fungsi. Oke, kita jawab langsung aja. Ingat nak, nilai maksimum kah atau nilai minimum kah fungsi tersebut gitu ya. Perhatikan sini. Tadi kan ketika A-nya lebih besar dari 0, A lebih besar dari 0, itu pasti dia nilainya minim ya. A lebih besar dari 0 kan terbuka ke bawah ya. Ayo A lebih besar dari A terbuka ke atas. A lebih besar dari 0 pasti A terbuka ke atas. Ini ada grafiknya ya, langsung aja di sini perhatikan nak. Ini sudah ada grafik kita. A lebih besar dari 0 ya, itu grafik kita terbuka ke atas ya. Terus itu ada sumbu simetrisnya juga sudah ada terletak ya, diketahui. Terus ini yang pertama kita bahas nilainya maksimal atau minim ya. Pasti tadi aku bilang ketika A nya kan sama yang 1, gini dulu ya biar pas, fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3 pasti dia A nya berapa nak? A nya sama dengan 1, B nya sama dengan 2, C nya sama dengan negatif 3 ya kan. Nah kita jawab yang pertama nih,
nilai maksimal fungsinya. A nya kan lebih besar dari 0, A lebih besar dari 0, maka fungsi apa terbentuk nak? Apa? Nilai ekstrim fungsi f adalah nilai minimum, ya. Maka nilai ekstrim fungsi f itu minimum. Nggak percaya, coba kita buktikan ya. Kalau kemarin menulis fungsi nilai f minimum, FY sama berapa nilai minimumnya ya? Berarti ini B kuadrat dikurang 4 AC per negatif 4A, ya. Dapat dia B kuadratnya 4. Oke, baik. 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali negatif 3 per negatif 4 dikali 1 sama dengan 4 dikurang ini negatif ya, tambah 12 ya, tambah 12 per negatif 4, ini 16 dikurang per negatif 4 sama dengan negatif 4. Terbukti ya ini ya, karena dia nilainya negatif 4. Oke, yang B ditanya apa? Persamaan sumbu simetris parabola. Kalau tadi ini fungsinya gini, berarti sumbu simetrisnya x sama dengan min b per 2. Nah, ya, min b per 2a itu sama dengan min b nya berapa? 2 per 2 kali 1, ya, a nya 1 kan, sama dengan negatif 1, ya, sama dengan negatif 1, dapat tuh. Nah, yang C apa diminta nak? Titik balik fungsi f. Nah, kalau titik balik fungsi f itu titik baliknya berarti titik fungsinya ya, titik ekstrimnya gitu ya. Titik baliknya itu kan P, lihat x, y ya, P negatif 1, negatif 4, itu berarti titik balik minimum ya. Nah, titik balik minimum. Terus yang D pembuat 0, berarti kita ini mau mencari nilai x nya ya, nilai x nya D pembuat 0, berarti ini kita cari ini ya, x kuadrat ditambah 2x kurang 3 sama dengan 0, ya kan. Berarti ini x bilangan yang dikalikan sama negatif 3 dikurangkan sama dengan dijumlahkan sama dengan 2, berarti sama-sama perkalian negatif ya kan. Berarti sini positif 3 negatif 1, karena nanti kan 3 kali negatif 2 3 kali negatif 1 3, terus 3 tambah negatif 1 2, pas kan, sama dengan 0, x tambah 3 sama dengan 0, x sama dengan negatif 3, atau x kurang 1 sama dengan 0, x sama dengan 1, dapat dia. Nah, itu tuh dia menjadi titik balik minimumnya, titik balik minimum lagi, fungsi pembuat nolnya. Oke, nah untuk yang bagian E ini daerah hasil fungsi, berarti kita mencari hasil perkaliannya nih nak, maksudnya nah ya, ini ya, ini x nya enggak sih, ini x nya ininya ya, atau y sama fx.
fx nya sama nih tuh. Nah x nya katanya berapa nak, nilainya dari negatif 5 sampai 3. Kita bikin dari negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 ya. Cari nih untuk yang 5. Oke, cari berapa nilai fx nya. Apa fungsinya? X kuadrat, jadi begini, x kuadrat tambah 2x kurang 3. Ini cara-cara kita ini. Negatif 5 kuadrat, yuk negatif 5 kuadrat. Kelihatan nggak sih nak? Kelihatan ya, tapi ini nggak kelihatan lagi. Negatif 5 kuadrat. Oke, mudah-mudahan kelihatan. Ini negatif 5 kuadrat yaitu 25 tambah 2 kali negatif 5, negatif 10 dikurang 3 itu sama dengan 12. Sama dengan 12. Tukar nih semua nilai x sama dengan negatif 5 nak ya. Nah negatif 4, coba negatif 4 berarti negatif 4 kuadrat ditambah 2 kali negatif 4 dikurang 3 ya. 4 berarti ini sama dengan 16 dikurang ya, dikurang 8 dikurang 3 ya, sorry ini dikurang 8 dikurang 3 sama dengan 3. 11 udah gak ya salahnya? Sorry kok 35 dong. Oke, 5. Nah kamu lanjutin kamu lanjutin dengan perkalian ini. Nah ini yang menjadi nanti daerah hasilnya atau daerah hasil range-nya gitu ya. Berapa nanti range-nya kalau hanya satu, kalau double dia ada perusahaan misalnya sini 12 ini 12, tetap satu aja tulis ya nak ya range-nya. Oke, next contoh ketiga ya, fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat tambah 4x tambah a kurang 2 mempunyai nilai fungsi nilai maksimal 1. Tentukan persamaan sumbu simetri dari kurva parabola fungsi tersebut ya. Langsung kita jawab aja. Nah oke, di situ kan berarti yang menjadi persamaannya adalah y sama dengan x kuadrat tambah b ya, y sama dengan ax kuadrat dikurang 4x tambah a kurang 2 ya, itu menjadi persamaannya. Terus kita untuk menyelesaikannya ini kita perlu nanti melengkapkan kita perlu cara melengkapkan kuadrat sempurna ya, kita perlu cara melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, jadi dari persamaan itu kita bisa mencari gini nak, y sama dengan ax kuadrat dikurang oke. Nah jadi kita selanjutnya ini mengeluarkan si a untuk kita pisahkan dengan mereka berdua ya. Jadi a ini x dikali x dikurang ini kan kalau ada dikeluarkan berarti ini harus 4 per a dong, paham ya nak? Gini loh, a dikali 4 per a itu kan coret-coret kan sama dengan 4 kan. Nah gitu loh, maksudnya kita melengkapkan kuadrat sempurna, cara melengkapi kuadrat sempurna ya. Berarti ini perlu kita buat menjadi 4 per a x, 4 per a x ya. Ini kan kuadrat, ini kuadrat kan ini hilang ya karena ini kuadrat ya kan. Ini juga ini juga dikuadratkan, 4 kuadrat 2 kuadrat kan 4. Nah kita mau mengubah bentuk ini menjadi yang ini menjadi ini gitu loh nak
ya, ditambah A kurang 2, tambah A kurang 2. Oke, aman ya. Oke, nah terus ini kita lanjutkan lagi, ya, sama dengan A dikali ini, tetap ya, masih sini masih prosesnya tetap. Oke, kayaknya sini nanti kalian bakal bingung sih nak, dan saya tunggu saja dulu ya. Sekarang ini x kuadrat dikurang 4/2 x ditambah A kurang 2. Nah, di sini maksud ibu ini kan kita bisa kita keluarkan dia nak, kuadratnya bisa kita keluarkan menjadi x kurang 2. Ini kok 2 sih, ini A dong, 2 per A ini kuadrat. Saya oke, ini ditambah A dikurang 2. Nah ini dikurangkan, bisa kita buat gini, dikurang A dikali negatif 2 per A kuadrat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa menyederhanakannya lagi nak. Jadi ini sama dengan A dikali x kurang 2 per A kuadrat ditambah A dikurang 2 dikurang, ini kan bisa jadi A kuadratnya menjadi 4 ya, ya kan, dikurang 4 dikurang A di sini 2A. Gimana sih ini, A dikali 4 dikurang A 2 ini 4 negatif, ini jadi tambah, nggak positif ya, 4 per A kuadrat. Ini kan habis satunya, jadi tinggal A. Oke, ini sama dengan A dikali x kurang 2 per A ini kuadrat ditambah A dikurang 2 dikurang 4 per A. Nah oke, nah dari sini kan, di sini katanya nilai maksnya 1, berarti itu A nya sudah pasti lebih besar dari 0 ya, lebih maksnya positif, positif, berarti negatif. A lebih kecil dari 0, A lebih kecil dari 0, maka nilai maksnya itu kan berarti sama dengan dari sini A kurang 2 dikurang 4 per A itu sama dengan 1 ya kan, yang artinya ini kan bisa kedua ruas kita kalikan dengan A biar habis si A ini. Nih, kedua ruas kali A berarti habis, biar habis A nya, berarti ini 2, ini hilangnya, tinggal A per A 1 ini A kuadrat dikurang 2A dikurang 4 sama dengan A. Nah A ini bisa kita pindah ya, bisa dong, ini menjadi A kuadrat dikurang ini pindah ke sini jadi 3A kan, kurang 4 sama dengan 0. Udah, jadi kita bentuklah kali-kalinya A dikali 4 dikalikan sama negatif 4 ditambahkan sama dengan negatif 3, berarti itu bisa dong negatif 4 dan tambah 1 ya. Nanti ini A sama dengan A kurang 4 sama dengan 0, A sama dengan 4, atau A tambah 1 sama dengan 0, A sama dengan negatif 1. Waduh, gak nampak nih, kadang sih nampak kok, sama dengan negatif 1. Oke, jadi sini nak lihat persamaan, kenapa di sini ada nilai yang tidak memenuhi, karena syaratnya tadi A lebih kecil dari 0, ada yang tidak memenuhi kan, ini
tidak memenuhi. Dia tidak memenuhi. Nah, ini memenuhi ya, karena ini dia lebih kecil sama dengan 1, lebih kecil dari 0 kan, berarti A sama dengan 1. Jadi persamaan sumbu simetrisnya, sini bikinnya, maka persamaan sumbu simetris sama dengan X dikurang kan nilai A, X dikurang X dikurang 2 per A sama dengan 0. X sama dengan 2 per A, X sama dengan berapaannya? Negatif 1 ya. 2 per min 1 sama dengan negatif 2. Persamaan sumbu simetris sumbu simetris adalah X sama dengan 2. Kamu tulis dari apa yang dijelaskan tadi ya. Oke, satu soal lagi yuk, terakhir yuk. Semangat. Satu soal lagi terakhir. Oke, nah contoh terakhir, nak tentukan range dari fungsi rasional Y sama dengan 4x kuadrat per tambah 14x kurang 8 per x kuadrat kurang x tambah 7 ya, dengan domain adalah bilangan real ya, berarti semua bilangan real domainnya, bebas gitu ya. Maka langsung kita jawab X lagi Y sama dengan 4x kuadrat ditambah 14x dikurang 8 ya, per x kuadrat dikurang x tambah 7. Nah, kalau ada seperti ini nak, langsung kali silang gitu ya. Berarti langsung kali silang, ini x dikali x kuadrat, y dikali x kuadrat, y x kuadrat dikurang ya, y dikali x, y x atau x y sebenarnya sih ya, itu masih sih kalau itu 7 dikali ini ditambah 7y sama dengan 4x kuadrat ditambah 14x dikurang 8 ya. Dapat seperti ini, nah kita perlu memindahkannya ke sisi kiri semua gitu loh. Satukan yang kuadrat, mana yang kuadrat ini ya, ini y kuadrat, ini aja langsung kita pindahinnya ini ke sini, pasti y ini nyebrang ke kanan, tapi ini nggak ngerti, y tambah y x kuadrat ini nyebrang tanda sama ini dan dikurang ya, dikurang 4x kuadrat dikurang x ini dikurang 14x ditambah 7y ini dikurang 8, ini kurang 8, ini nyebrang kita tambah sama dengan 0. Oke, berarti ini keluarkan x nya, x kuadrat dikali ini y dikurang apa deh sini aja, y kurang 4 dikali x kuadrat dikurang x, si x nya y ditambah 14 ya, karena dikeluarkan negatif kali positif kan jadi negatif nanti, y ditambah 14 x. Coba kita kembali kan semula, negatif kali y negatif y, negatif kali negatif positif ya, positif 14x. Oke, ditambah 7y tambah 8, bisa kan kita buat gini kan. Oke, ini sama dengan 0. Nah, ini kan katanya tadi apa, dengan domain adalah bilangan real berarti
karena X nya bilangan real, bisa dibuatnya karena X. Udah ibu bikin ini karena X bilangan real, karena X bilangan real, yang artinya berarti nilai diskriminannya lebih besar sama dengan 0 dong, ya kan? Lebih besar sama dengan 0. Jadi ini kita bisa mengubah bentuknya menjadi bentuk yang apa, kembali ini, jadi bisa kita ubah bentuknya menjadi X nya hilang ya, menjadi negatif tambah 14 kuadrat tambah 14 kuadrat ya, dikurang 4 dikali Y kurang 4 dikali 7Y tambah 8 itu lebih besar dari 0. Oke, nah mendapat seperti ini kita tinggal mengalihkan aja ya, dapat hasil nanti. Kalau kamu bisa mengalihkan, menemukan cara ke sini, negatif 27 kuadrat ditambah 108Y ditambah 324 ini besar sama 0. Nah ini kan masih bilangan besar nih, Y nya mana bu, Y kuadrat tintanya besar banget, kepenuhan di sini. Nah oke. Nah jadi dapat dari sana, ini kan kebesaran nih, kita kecilin ya, bagi negatif 27. Kalau bagi negatif ini berarti tanya berubah ya, nah ya, itu yang jadi Y kuadrat dikurang 4Y dikurang 12 dikurang 12 besar. Ini tanda berubah ya, tanda ya, lebih kecil sama 0. Oke, pisahkan ini Y ini negatif, saya tambah 2 ya, tambah 2 ini kurang 6. Oke, Y tambah 2 atau langsung aja ya, maka HP ini itu berada pada Y lebih kecil sama dengan negatif 2 lebih besar sama dengan 6. Oke, jadi yang menjadi range fungsinya, yang menjadi range fungsi dari tersebut adalah Y range Y di mana Y lebih kecil sama negatif 2 lebih besar 6. Ini yang kata bilangan real. Oke nak, tapi ini berarti kan nilai maksimumnya fungsi rasional itu adalah 6 dan minimumnya adalah 2 gitu. Nilai maksimumnya sama 6, nilai min sebenarnya negatif 2. Oke nak, ibu rasa cukup sekian hari ini. Semangat ya walaupun belajar online. See you, bye bye.